Halo semua, perkenalkan nama saya Renaldino Valdo dengan NIM F1G1 25049. Saya dari program studi ilmu komputer. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas saya mata kuliah pengenalan pemrograman yang diampu oleh Ibu Rifatus Saliha STMSC. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke programnya. Oke, baik. Saat ini kita sudah berada di dalam programnya, di mana program ini digunakan untuk mengelola nilai mahasiswa, yaitu mencari nilai tertinggi, terendah, dan juga rata-rata dari sebuah data yang diinput oleh user nanti. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi, dan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi tersebut dengan cara mengetikkan def, lalu nama fungsinya, cara cari di sini nama fungsi saya yaitu cari nilai tertinggi. Yang parameternya itu berisi nilai. Nah, nilai ini berisi list yang akan diinput oleh user. Dan isi dari fungsi ini juga terdapat beberapa logika. Yang pertama, if len nilai sama dengan 0, yang artinya jika panjang elemen dalam sebuah list nilai itu kosong atau 0, maka dia akan mereturn non. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, pertama-tama di sini kita deklarasikan sebuah variabel di mana kita asumsikan bahwa nilai max-nya ini berada di nilai indeks ke 0. Nah, untuk mencari nilai maksimum yang sebenarnya itu kita menggunakan for. Di mana for atau perulangan yaitu for x in nilai, ini di mana setiap x yang ada di nilai, jika x-nya itu lebih besar dari max, artinya jika nilai x-nya itu yang ada di variabel nilai atau yang ada di dalam list nilai lebih besar dari max yang berada di nilai indeks ke 0, maka max itu sama dengan x. X ini, yang mana x ini artinya yaitu nilai yang lebih besar dari indeks ke 0. Lalu kita mereturn max, artinya return max ini kita mengembalikan nilai max. Fungsi selanjutnya di sini ada fungsi def, cari nilai terendah dengan nama fungsi itu. Terus parameternya juga sama seperti tadi, nilai, yang dimana nilai ini adalah sebuah list. Yang isi listnya itu akan diisikan oleh user. Di sini terdapat beberapa logika juga, di mana if len nilai sama dengan 0, dia akan return non. Sama tadi dengan yang di tertinggi, penjelasannya sama dan fungsinya juga sama. Terus untuk mencari nilai minimum, caranya juga masih sama, yaitu kita asumsikan dulu bahwa nilai minimum itu berada di indeks pertama atau indeks ke 0. Maksudnya indeks ke 0 di sebuah list. Jadi untuk mencari nilai minimum, kita menggunakan perulangan juga, di mana for x in nilai. Jika x-nya itu lebih kecil dari minimum, maka minimumnya sama dengan nilai yang ada di x. Setelah itu dia akan return minimum. Lalu untuk hitung rata-rata menggunakan parameter nilai, di mana di dalam sini ada juga logika if len nilai sama dengan 0, return 0, di mana jika list nilainya nanti itu kosong, dia akan return 0 atau mengembalikan nilai 0. Di sini untuk mencari rata, kita harus mengetahui dulu jumlah keseluruhan dari sebuah nilai atau dari sebuah data pada sebuah nilai. Di sini untuk menjumlahkan keseluruhan itu kita menggunakan for atau perulangan. For x in nilai, di mana total akan bertambah x, artinya totalnya di sini akan bertambah sesuai dengan banyaknya nilai atau banyaknya data pada sebuah nilai. Lalu kita return dengan menggunakan rumus total keseluruhan nilai dibagi banyaknya atau elemen pada sebuah nilai.
Nah, untuk di bagian tampil statistik atau fungsi tampil statistik di sini sama, kita menggunakan parameter nilai. Terus isinya di sini ada sebuah print. Print di sini untuk mengeluarkan, di mana yang kita keluarkan di sini yaitu nilai ujian. Terus print daftar nilai, kita panggil nilai atau list nilai yang akan diinput oleh user. Terus untuk nilai tertinggi, kita panggil cari nilai tertinggi, yang dimana ini merupakan sebuah fungsi dan nilainya itu kita panggil yaitu ini return max. Jadi hasilnya itu return max dan kita panggil di variabel, dan isi dari variabel tertinggi itu merupakan nilai tertinggi yang ada di fungsi nilai tertinggi. Begitu juga yang terendah dan rata. Lalu bagian print f nilai tertinggi, kita panggil variabel tertinggi atau isi dari variabel tertinggi. Print f nilai terendah, kita panggil isi dari nilai terendah. Begitu juga dengan print rata-rata, kita panggil atau kita keluarkan nilai dari rata-rata yang sudah kita hitung. Saat ini sudah kita masuk ke bagian inti programnya, di mana nilai, ada sebuah nilai, variabel nilai yang dimana isinya itu sebuah list kosong yang akan diinput oleh user, di mana n dengan tipe data integer, user akan menginput jumlah peserta dengan maksimum 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena supaya lebih fleksibel saja gitu. Memang bisa kita gunakan 100, tapi bisa, tapi mungkin dan kali saja kita gunakan itu. Nah, baik, di sini n, kita nama variabel n. Jadi dalam n ini ada integer input, artinya tipe datanya itu harus integer. Di mana sini input digunakan untuk menginput atau user akan memasukkan sebuah nilai ke dalam n. Masukkan jumlah peserta maksimum 10 orang. Di sini kita gunakan logika untuk membatasi si user ini menginput berapa peserta yang akan dia masukkan nanti. Di mana if n lebih besar dari 10, maka n-nya akan tetap 10 atau 910. Lalu masuk ke bagian perulangan. Nah, perulangan ini berfungsi agar nilainya itu bisa diinput atau bisa dimasukkan sesuai dengan peserta yang sudah diinput oleh user dengan menggunakan for. Di mana for i in range n. Data, kita buat sebuah variabel data yang isinya itu adalah float integer, di mana input ini tadi saya jelaskan itu untuk bagaimana caranya user atau cara user untuk memasukkan nilai dalam sebuah variabel data, di mana sini isinya itu nilai peserta ke plus i plus 1, artinya dia akan melakukan perulangan sebanyak n kali. Lalu isi datanya atau nilai yang sudah dimasukkan ke dalam program atau ke dalam sini data akan disimpan ke dalam list yang ada di atas, yaitu ini variabel nilai. Yang list kosong ini akan terisi oleh data yang sudah diinput oleh user dengan melakukan perulangan dengan cara menuliskan nilai append data, yang mana artinya sini variabel nilai akan ditambahkan data atau di sini akan menambahkan data di sebuah list. Lalu terakhir tampil statistik nilai. Sini gunanya ini untuk memanggil fungsi nilai. Baik, kita akan masuk ke bagian pemrogramannya atau outputnya, maksud saya outputnya. Taran, sabar kita kill dulu mungkin. Taran, aduh, taran.
Di sini mungkin saya mau masukkan, ya, saya akan memasukkan 3 supaya lebih mudah. Nilai pesertanya mungkin saya buat variasi 80, 70, 100. Nah, di sini sudah jelas nilai ujiannya, daftar nilainya itu sudah sesuai, di mana daftar nilai itu sudah ada di sini tadi daftar nilai. Dia akan memanggil nilai variabel nilai yang isinya itu list yang sudah diisi oleh user. Nah, mungkin segini saja dari penjelasan program saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.